konfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Jadi kalau mengenai jasa sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Anak Medan Bersuara akan selalu on air di pagi, menjelang siang, dan di sore, menjelang malam. Semua ini saya lakukan bukan hanya semata-mata untuk mencari uang dan bukan bayaran seperti Buzzer yang kemarin baru tertangkap. Sahabat subscriber, para teman-teman saya, para penonton dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, kita sepakat untuk membongkar kebohongan serta mengamati, memonitor apa yang sedang terjadi pada saat pemerintahan sekarang, terlebih tentang perihal tindak tanduk pelaku korupsi yang sampai saat ini masih bermunculan. Baik teman-teman, di sore ini saya akan membawa satu atau beberapa video yang saya rangkum. Tapi ini lebih banyak mungkin dari video atau channelnya RH, Repli Harun ya abang kita ya. Dan sore ini mungkin masih ada, pasti ada yang rindu suara Baligi Academy Horas. Baik teman-teman, di prolog saya akan tampilkan video Pak Jokowi ketika berkunjung ke rumahnya Pak Kosmujo yang menawarkan bantuan untuk tim kuasa hukum mungkin ya. Tapi Pak Kosmujo menolak dan dia berkata, saya adalah orang jujur. Namun teman-teman, seperti kemarin pernah saya naikkan ketika Saudara Rismon begitu emosi melihat Pak Kosmujo ini. Kita jangan melihat umur, tapi lihat kesalahannya. Ketika di 2000 berapa kemarin ya, 2016 atau 2017, Pak Kosmujo begitu tertawa, terpingkel-pingkel, diam, bahkan tidak mau ngomong. Memang kita kasihan teman-teman, melihat usianya rentah saat ini. Berjalan berapa meter aja katanya sudah sempoyongan. Tapi, apakah hukum akan bisa menjamah ataupun bagaimana Pak Kosmujo seharusnya, apa yang sebenarnya dia harus lakukan? Masih bagus dia sudah memberikan klarifikasi bahwasanya dia bukan dosen pembimbingnya Pak Jokowi, tapi pasti ada lagi yang tersimpan di Pak Kosmujo. Bongkar saja Pak Kosmujo agar semua masyarakat ibah melihat Bapak. Karena Bapak kemarin terus terang diam seribu bahasa ketika Bapak dikatakan Pak Jokowi adalah dosen pembimbing saya yang membuat saya menjadi presiden. Ya begitulah teman-teman ya. Terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kosmujo, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya memakai kaos ini ya bersama ya Bu Tifa, Pak Rizal Fadila, saya dan Pak Roy dari Pak Andi kaosnya. Terima kasih ya Pak Andi.
ketika jumpa di kantor Pak Abraham Samad di TB Simatupang, dikasih kita ya sebagai bentuk dukungan. Terima kasih Pak Andi. Kapan kita melihat rusa perkebunannya, banyak rusanya katanya. Ya. Oke, saya lihat dulu komentar nih. Mr. Sulaiman, beritahu lawyers, apakah kebohongan ini bisa ditindaklanjuti secara hukum, misal laporkan. Iya, kaitannya dengan Pak Kasmujo, ya harus ya. Nanti kita akan pertimbangkan. Saya minta untuk pengacara melaporkan Kasmujo ini ya, karena dia sudah berakting seolah-olah dia saat 2017 itu dia mangut-mangut saja dia. Seolah-olah dia berperan, publik mempersepsikan akibat aktingnya mereka berdua, Kasmujo dan Joko Widodo, ya, itu publik mempersepsikan dia adalah pembimbing skripsi Joko Widodo. Ternyata kan dari lembar pengesahan skripsi yang saya foto di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM pada Maret tahun ini, dan skripsi yang diberikan oleh Wakil Rektor UGM, ya, Profesor Wening dan lainnya, Aris Sujito, ya, diberikan kepada kami dan dipoto oleh Pak Roy. Ternyata nggak ada namanya Kasmujo, ya. Bayangkan ya, tahun 2017 itu Jokowi saat itu masih menjabat Presiden Republik Indonesia. Baik, sahabat-sahabat, tadi adalah tampilan video dari sahabat kita, Rismon Sianipar. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat kita, Rismon Sianipar? Pasti semua sudah pada tahu. Jadi dia membedah apa yang dikatakan oleh rektor, bahkan dekan, purek, pembantu rektor ya. Semua, bahkan sampai ke dosen pembimbingnya Pak Jokowi pada masa 2017. Artinya Pak Jokowi masih menjabat presiden. Kekuasaan dan kekuatan ada di tangannya. Inilah skenario yang disusun oleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara Rismon Sianipar, yang pada saat ini kita sudah tahu bahwasanya pengakuan dari Pak Kasmujo yang sudah tua renta mengatakan, saya bukan dosen pembimbing, saya adalah asisten dosen. Makin liar bola panas ini teman-teman. Namun teman-teman, ini bisa disempurnakan nanti ya setelah tampil dari mantan ketua MK Pak Jimli Asidik ya, yang diwawancarai atau yang dipertanyakan langsung oleh abang kita RH Repli Harun di channelnya Repli Harun. Apa yang dikatakan oleh mantan ketua MK itu menjadi pendukung apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, Dr. Tipa, dan Dr. Rismon Sianipar. Tapi teman-teman, para subscriber dan para pegiat media sosial masih banyak juga yang tidak percaya akan hal ini. Namun semoga apa yang sudah disampaikan ya, apalagi mantan ketua MK, bahkan kemarin ya anggota MK ya Pak Siahan ya, Margai Siahan ya, di situ disampaikannya juga perihal tentang ijazah ketika di channelnya Repli Harun juga. Ini mantan ketua MK. Kita tonton yuk videonya sebentar. Saya perhatikan, saya dengar juga kan, iya, apa yang oleh Roy Suryo, siapa namanya, Rismon Hasiholan sama Dr. Tifa. Ya lama-lama masuk akal juga. Iya, artinya. Sebelum saya tanya yang agak menukik gitu, begini Prof, kan kalau kita bicara ijazah itu kan, kalau kita bicara tentang asli dan tidaknya, kan bisa jadi ijazah itu asli, tetapi cara memperolehnya tidak benar. Iya, bisa macam-macam. Iya, macam-macam kan. Nah, ya. jadi bisa aja ijazahnya benar, tapi ternyata tadi belangko institusi pendidikannya, ada orang dalam dan lain sebagainya. Nah, karena itu kan juga dilihat dari skripsinya kan, misalnya. Kalau skripsinya tidak ada atau bermasalah, ya pasti skripsinya bermasalah kan. Iya.
Itu. Tapi begini, Prof, yang ingin saya terlepas ini kan, Prof kan banyak tuh pergaulannya di pemerintahan, di politik, di society. Apa struggle for power gini? Apa sebenarnya kalau tadi Prof mengatakan ini cara untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi kalau kita lihat soal ijazah ini, justru yang pertama kali menyebutkan palsu itu namanya Bambang Trimulyono. Dia membuat tulisan buku karena dia itu mantan wartawan. Dia wartawan bukan mantan wartawan waktu itu. Dia membuat buku Jokowi Undercover. Laki-laki yang tidak memiliki ijazah apa begitulah. Tapi bukan UGM itu masih ijazah SMA. Iya. Yang dia jadi yang persoalkan. dipermasalahkannya itu SD, SMP, SMA. Nah, tetapi dalam kesimpulan dia itu memang agak ekstrim bahwa Pak Jokowi tidak lulus SMA. Itu kesimpulan dia. Karena itu orang kemudian berimajinasi kalau SMA-nya tidak lulus, maka kan tidak mungkin memiliki ijazah S1. Kemudian itu kan digugat di perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat. Tapi begitu berjalan Bambang Trinya ditangkap sehingga gugatan itu dicabut karena semua data adanya di Bambang Tri. Begitu Bambang Tri masih di dalam tahanan, diajukan lagi itu bersama aktivis lainnya, ada Rizal Fadila, ada Muslim Arbi, kemudian ada Hatta Taliwang, ada 4 atau 5 orang yang mengajukan kembali. Oh, ada Taufik, jadi Taufik Oiwon. Diputus, tapi putusannya adalah NO, dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, sekarang Pak Taufik pakar pidana mengajukan lagi. Tapi ada juga kemudian akhirnya teman-teman yang tadinya tidak ke ranah pidana, Egy Sujana CS, akhirnya melaporkan ini ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 9 Desember. Tidak diproses, tapi baru diproses setelah Pak Jokowi mengadukan pencemaran nama baik. Jadi kalau misalnya Baru diproses maksudnya dua-duanya diproses. Dua-duanya diproses. Oh, ya baguslah. Dua-duanya diproses. Biar adil. Ya, tetapi proses terhadap pencemaran nama baik ini kelihatan jauh lebih masif, lebih cepat. Karena hari itu melapor, hari itu juga diperiksa. Tapi lucunya adalah tidak jelas siapa yang dilaporkan. Masih teka-teki. Nah, dari 3 fora ini, kalau sebagai statesman, ya kan, negarawan, Prof. Kan sebenarnya kan rakyat ini terlepas soal rivalitas politik misalnya. Rakyat ini kan punya right to know. Hak untuk tahu. Sesuai dengan prinsip good government, clean government. Ini ijazahnya ini memang benar ada atau enggak? Fake atau original? Nah, ada 3 forum sekarang berkembang. Ya. Tetapi bisa jadi 3 forum tersebut tidak sampai kepada pembuktian adanya ijazah itu. Mungkin suggestion Prof seperti apa sebaiknya? Ya, jadi kalau dipelajari ya, karena ini udah meluas Ya. masalahnya, jadi bukan lagi soal jadi campur aduk ini, ya kan? Politik, hukum, macam-macam. Jadi kalau menurut saya ini kemungkinan besar akan lama, panjang. Oke. Dan kebetulan ini campur aduk dengan kekecewaan kepada terpilihnya Gibran, Oke. ya kan? Ya. Intinya kepada Jokowi dan keluarga ini jadi kayak musuh bersama gitu loh. Nah, di lain pihak biasanya ya ini sunatullah aja. Ya. Makin banyak yang memusuhi, Ya. makin emosional pula, maka akan muncul segitu banyaknya juga pendukung. Oke. Jadi itu hukum Iya kan? ekonomi, ada supply, ada demand, Iya, ada demand, kayak ada gitu. supply. Ini Ada supply, ada sunatullah. demand. Ya, Sunatullah. Hukum kesetimbangan Iya kan? Archimedes. Nah, jadi saya perhatikan aksi-reaksi. emosinya ini makin meluap, baik bagi haters Ya. maupun lovers. Lovers. Nah, makin tidak rasional. Dan kira-kira ini akan berlangsung terus 5 tahun. Oke.
Kan ini ada kaitan juga dengan impeachment, Oke. ya kan? Nah, campur aduk gitu. Sedangkan impeachment kalau menurut saya Ya. bukan soal normatif, Ya. tapi Realitas politik. realitasnya nggak mungkin. Ya. Karena pasti presidennya akan melindungi wakilnya. Alasannya? Kuncinya itu di presiden. Ya. Karena dialah yang memegang kendali koalisi Kim. Oke. Jadi 2/3 DPR, 2/3 di MPR itu ada di tangan koalisi yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang adalah presiden. Yang presiden itu adalah ketika capres dia yang memilih calon wakilnya itu. Ya. Nah sehingga pasti dia melindungi. Nah maka selama 5 tahun ini akan terus bergulir. Gitu loh. Termasuk misalnya sikap kepada Jokowi. Kalau menurut saya itu dia jadi korban aja tuh. Kesian juga itu. Jadi apapun yang dia lakukan pasti dipersepsi cawe-cawe. Padahal dia ini sudah bukan. Kenapa ini orang masih datang gitu kan? Ya kan? Nah, jadi ini akan terus. Kenapa diperlakukan begitu? Ya karena anaknya jadi wakil dan wakilnya 5 tahun. Ya. Gitu loh. Nah, jadi ini akan berlangsung sampai 2029. Gitu loh. Nah, Asik kan teman-teman apa yang dikatakan oleh mantan ketua MK ya Pak Jimli Asidi. Memang ketika dia pada waktu bertugas ya banyak perihal tentang ijazah palsu. Bahkan ini bisa menjatuhkan lawan politik. Tetapi buat yang satu ini sangat istimewa. Dan dia mengingatkan kepada kita, atau Pak Jimli ya, mengingatkan kepada kita bahwasanya bola panas ini akan bergulir lama. Bayangkan saja, dari 2000 berapa ya kemarin, 2016 kalau tidak salah, ketika ada 2 orang yang sudah ditahan, bahkan sudah selesai menjalani hukumannya. Ya, ketika mereka ini menyampaikan bahwasanya pada saat itu ijazah SMA-nya Pak Jokowi ya. Namun pada saat ini berkembang menjadi ijazah S1-nya. Dan ini bakal pasti akan lama. Seperti apa yang saya prediksi juga, Anak Medan Bersuara sepaham dan sepakat yang dikatakan Pak Jimli. Karena apa? Karena kekuasaan dan kekuatan masih ada di tangannya. Namun teman-teman, Respon Sharing mengingatkan jangan sampai api kebenaran itu padam walaupun seperdetik. Kita terus membakar api kebenaran agar kebohongan itu hancur lebur dan katanya dinastinya Pak Mulyono hancur lebur demi untuk bangsa dan demi untuk anak cucu kita. Karena juga kita tidak mau kebohongan publik yang tersusun rapi oleh karena kekuatan dan kekuasaan tidak ada yang bisa membuka. Saatnya kita buka. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau tidak kita, siapa lagi? Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.